tidak ada alasan bagi Abraha untuk memerangi kami. Dan kami juga tidak memiliki kekuatan untuk mencegah dia datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Sesungguhnya, ini adalah rumah Tuhan dan Ibrahim kekasih Allah. Maka yang berhak untuk melarangnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, kami tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk mencegahnya. Sobat Dakiroh Muslim rahimakumullah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, tidak ada kerajaan yang memiliki niat jahat seperti Abraha. Pada umumnya, para raja di Arab sangat menghormati bangunan suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, yaitu Ka'bah. Di sekitar Ka'bah terdapat berhala-berhala yang sengaja dibawa oleh para jamaah haji sebagai tanda penghormatan dan hubungan baik dengan Mekah. Hal ini sangat berbeda dengan Abraha yang pada masa itu akan berencana menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha benar-benar membuat Mekah tegang, apalagi ia dikenal sebagai raja yang memiliki kekuatan militer tak tertandingi di zamannya. Begitu ia memerintahkan perang, mulutnya seolah memuntahkan beratus-ratus ekor singa kelaparan yang siap menerkam apapun demi memenuhi perutnya. Pasukan dari Abraha tentu tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki Mekah yang hampir melupakan seni peperangan. Hal ini dikarenakan masyarakat kota suci Mekah telah hidup tentram dan tak pernah kontak senjata dengan suku-suku di luar benteng kota. Ketika ada perselisihan, biasanya diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, mereka kurang memperhatikan pertahanan negara. Karena kondisi mereka yang rapuh dalam hal pertahanan, orang-orang menjadi panik ketika mendengar ancaman dari Abraha. Abraha yang berhasil menaklukkan Yaman dan membangun gereja Megah, awalnya dia memiliki kepribadian yang luhur, disiplin tinggi dan teguh dalam agamanya. Seiring berjalannya waktu, pertahanan dirinya mulai rapuh dan hancur. Fakta bahwa setiap tahun warga Yaman selalu berangkat ke Mekah membuatnya tergoda oleh kekayaan duniawi. Dia mulai mempertimbangkan pendapat yang diperoleh Mekah setiap tahun dari para peziarah. Dia tidak bisa membayangkan jika peziarah-peziarah itu memilih untuk tidak pergi ke Mekah, tetapi mengunjungi Yaman, negaranya sendiri yang ditaklukkan. Berapa banyak pendapatan yang akan didapatkan negaranya jika hal itu terjadi? Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa sebuah bangunan suci harus dibangun. Untuk mewujudkan cita-citanya, sebuah gereja dibangun di daerah San'a. Gereja tersebut dibangun dengan megahnya dan terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah agar penduduk Yaman, khususnya dan seluruh penduduk Arab yang berpaling dari Ka'bah beralih ke gereja itu. Setelah gereja selesai dibangun, Abraha dengan bangganya mengirim surat kepada rajanya di negeri Najasyi, yang singkat namun sangat jelas menunjukkan ambisinya. Sesungguhnya aku telah mendirikan untuk Paduka sebuah gereja yang belum pernah dibangun oleh raja manapun. Gereja itu aku bangun sedemikian rupa agar orang-orang yang pergi haji ke Mekah mau berpaling menuju ke tempat ibadah yang aku bangun. Mendengar berita ini, Malik bin Kinana, salah seorang penduduk Mekah yang kebetulan sedang berada di Yaman, merasa geram. Dia langsung pergi ke gereja yang direncanakan sebagai saingan Ka'bah itu. Begitu berhasil masuk, ia lantas buang air besar di sana, kemudian kotorannya dia oles-oleskan ke tembok gereja. Ketika mengetahui hal ini, Abraha naik pitam dan kemarahannya tumpah seketika. Siapa yang berani melakukan hal ini padaku? Bentaknya pada penjaga yang tak becus bertugas. Pelakunya adalah seorang laki-laki penduduk Baitullah yang mendengar perkataan baginda raja. Jawab mereka tegang. Abraha sangat marah karena tempat suci yang ia bangun dengan susah payah telah dihina. Dia bersumpah akan membalas perlakuan tidak adil dari orang-orang Mekah. Dia bertekad untuk menghancurkan Ka'bah sebagai pembalasan. Baginya, ini akan memberikan dua keuntungan besar. Pertama, dia akan membalaskan dendamnya. Kedua, dia akan memutarbalikkan perhatian dari masalah di Yaman dengan mudah. Ketika gerejanya dihina, dia melihat kesempatan untuk melaksanakan rencananya tanpa takut dicela. Karena dia yakin tidak ada yang bisa melawan pasukannya. Abraha juga melihat keberanian Malik bin Kinana yang menista gereja sebagai bantuan tak terduga. Untuk menyukseskan rencananya, dia segera meminta Raja Najasyi untuk mengirimkan seekor gajah raksasa bernama Mahmud. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya gajah kebanggaan negeri Najasyi datang juga. Meskipun hanya ingin merobohkan Ka'bah, Abraha membawa pasukannya termasuk gajah baru yang datang dari negeri asalnya. Gajah itu dengan mata sipit dan telinga lebar berjalan perlahan dari Yaman menuju Mekah.
Dia berada di barisan depan dengan langkah yang mantap, memperlihatkan tubuhnya yang besar seperti pohon kurma yang disokong oleh 4 kaki bulatnya. Satu-satunya hal yang kurang sempurna adalah ekornya yang terlihat kurang sebanding dengan tubuhnya, menjuntai seperti cacing dari belakang. Meskipun demikian, kesempurnaan lainnya menambah keagungan dan citra gajah yang tak tertandingi. Kegagahannya diperkuat dengan namanya Mahmud yang terpuji, yang sungguh pantas disandang oleh binatang yang begitu indah. Ketika Abraha dan pasukannya datang dengan kekuatan besar, itu sangat menghebohkan Arab. Mereka membawa pasukan berjalan kaki, berkuda, dan bahkan gajah. Langkah mereka menggetarkan hati siapapun, bahkan dari jarak yang jauh. Debu mereka menyembur seperti asap dari hutan terbakar, mengisi setiap jalan yang mereka lalui. Dzunafar, seorang pemimpin di Yaman, dan pasukannya mencoba menghentikan mereka, tetapi usaha mereka tidak berhasil. Mereka dikalahkan oleh pasukan Abraha dan Dzunafar sendiri ditangkap. Meskipun akhirnya dia dibebaskan setelah memohon ampun kepada Abraha. "Wahai raja, biarkanlah aku hidup karena sesungguhnya membiarkan aku hidup lebih baik daripada membunuhku. Mohon Dzunafar." Mendengar permohonan itu, Abraha menertawakannya meskipun akhirnya mengabulkan permintaan Dzunafar. Di daerah Qas'am, Abraha kembali mendapatkan perlawanan tak seimbang dari Nufail bin Habib al-Qas'am dan sebagian penduduk pinggiran. Usaha mereka juga bisa dipatahkan oleh Abraha dan Nufail berhasil ditangkapnya. "Wahai raja, sesungguhnya aku bisa menjadi penunjuk jalan bagimu menuju ke daerah Arab. Oleh karena itu, biarkanlah aku hidup," bujuk Nufail. Keduanya sepakat, Nufail dibiarkan hidup dan sesuai janjinya, ia bersedia menjadi penunjuk jalan. Ketika mereka tiba di Thaif, Mas'ud ibnu Nu'ais dan beberapa lelaki dari daerah Saqif bertemu dengan Abraha. Di Thaif juga ada tempat suci yang terkenal. Kemungkinan mereka datang untuk memastikan kepada Abraha bahwa ia belum sampai ke tujuan sebenarnya. Ini penting agar Abraha tidak salah merobohkan kuil Berhala-Latta, tempat suci mereka. Mas'ud bin Nu'ais berkata, "Wahai Paduka Raja, kami adalah hambamu. Di antara kita juga tidak pernah ada permusuhan. Silahkan Tuan melanjutkan perjalanan dan kami akan mengirimkan seorang petunjuk." Mereka kemudian mengirim seorang budak yang bernama Abu Rigol. Sekarang, Abraha memiliki 2 orang pemandu yang akan membantunya melewati padang pasir yang sangat panas dan tandus. Namun, ketika mereka mencapai daerah Maghmas, budak yang diberikan oleh Mas'ud bin Nu'ais meninggal. Sehingga, Abraha harus mengandalkan ketajaman Nufail untuk melintasi padang pasir yang tak berujung itu sendirian. Meskipun ada masalah ini, rencana awal mereka tidak terganggu karena Mekah sudah tidak jauh lagi dari Maghmas. Mereka memutuskan untuk mendirikan perkemahan di sana dan merencanakan strategi militernya dengan baik. Setelah beberapa hari berjalan, menempuh jarak yang jauh dan kota Mekah semakin dekat, semangat pasukan Abraha pulih setelah melewati perjuangan berat selama perjalanan. Mereka hampir mencapai Mekah, dan disinilah Abraha memeriksa pasukannya. Dia mulai menakut-nakuti penduduk Tanah Suci dengan mengirim pasukan berkuda untuk merampas hewan ternak mereka. Dalam serangan itu, 200 ekor unta milik Abdul Muthalib berhasil direbut. Abraha juga mengutus Hanatha bin al-Humairi untuk berunding dengan para pemimpin Quraisy. Ia berpesan pada juru rundingnya ini, "Tanyakanlah siapa pembesar Mekah, sampaikan pada mereka bahwasanya kedatanganku bukan untuk berperang, akan tetapi kedatanganku hanyalah untuk merobohkan Baitullah." Seperti Al-Aswad yang tegas, Hanatha juga dengan cepat pergi ke Mekah setelah memahami tugasnya. Tanpa kesulitan, ia menemukan Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy, dan dengan singkat menyampaikan maksud kedatangannya. "Sesungguhnya Raja Abraha mengutusku untuk mengabarkan bahwa kedatangannya bukan untuk berperang, akan tetapi ia hanya akan merobohkan Baitullah lalu pergi meninggalkan kalian." Sebagai seorang pemimpin, Abdul Muthalib mencoba untuk tetap tenang menyikapi keadaan. Beliau tidak ingin menambah keresahan warganya yang telah diselimuti ketakutan akan penyerangan besar-besaran yang hendak dilakukan Abraha. Dengan penuh wibawa, beliau menjawab, "Tidak ada alasan bagi Abraha untuk memerangi kami. Dan kami juga tidak memiliki kekuatan untuk mencegah dia datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Sesungguhnya ini adalah rumah Tuhan dan Ibrahim kekasih Allah. Maka yang berhak untuk melarangnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, kami tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk mencegahnya." Abdul Muthalib tidak hanya berbicara saja. Dia akhirnya bertemu langsung dengan Abraha.
Beberapa anggota keluarganya turut serta dalam pertemuan mereka dengan raja yang ingin merobohkan Ka'bah itu. Kedatangan Abdul Muthalib membuat Abraha terkesan. Meskipun situasinya tegang, Abdul Muthalib tetap tenang dan ramah, bahkan tidak menunjukkan rasa takut meskipun penduduknya akan dihancurkan oleh Abraha. Abdul Muthalib berjalan pelan, namun karismanya begitu kuat sehingga Abraha tak bisa tidak kagum padanya. Abraha bahkan mau duduk di atas permadani untuk bertemu dengan pemuka Quraisy ini, menunjukkan betapa besar pengaruh Abdul Muthalib. Tanyakanlah pada Abdul Muthalib apa maksud kedatangannya, perintah Abraha pada juru bicaranya. Maksud kedatanganku adalah meminta pada Paduka Raja agar sudi mengembalikan unta-untaku. Jawab Abdul Muthalib cuek seolah tidak tertarik menanggapi ancaman Abraha. Jawaban yang diberikan membuat Abraha bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa pemimpin Quraisy begitu tidak bertanggung jawab. Warga di bawahnya hidup dalam ketakutan, tempat ibadah mereka terancam hancur, tetapi pemimpin mereka hanya memikirkan harta mereka sendiri. Mekkah seharusnya tidak mengangkat Abdul Muthalib sebagai pemimpin mereka, namun semua keraguannya segera hilang ketika Abdul Muthalib berbicara. Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Baitullah adalah milik Tuhan. Dialah yang akan menjaganya dari perbuatanmu, kata Abdul Muthalib menghembuskan hawa teror. Tidak akan ada yang dapat menghentikanku, bentak Abraha. Ada, Tuhan pemilik Baitullah, jawab Abdul Muthalib menandaskan terornya. Pertemuan itu meninggalkan ketegangan di kedua pihak. Abraha mengakui keberanian pemuka Mekkah. Dengan kekuatannya terbatas, dia bahkan berani masuk ke kemah militer dan menyusup di antara pasukan perang yang siap menyerang. Setelah pertemuan, Abraha mengembalikan unta-unta Abdul Muthalib. Begitu tiba di Mekkah, Abdul Muthalib segera memerintahkan penduduk untuk meninggalkan kota dan mengungsi ke lereng gunung untuk menghindari bahaya. Sebelum pergi, mereka berkumpul di sekitar Ka'bah dan bersama-sama berdoa memohon agar Allah melindungi Baitullah. Ketika Abdul Muthalib meninggalkan kemah militer, Abraha segera mempersiapkan pasukannya. Pasukan berkuda berlari mengelilingi mereka sambil menimbulkan debu padang pasir seperti api unggun di siang hari. Mereka bergerak maju perlahan, teratur seperti barisan semut hitam menuju sarangnya. Semua berjalan sesuai rencana dan sebentar lagi mereka akan mencapai tujuan. Mereka sudah siap merayakan kemenangan. Mereka mulai merasa cemas ketika hendak keluar dari wilayah Mekkah. Mahmud, gajah yang mereka andalkan, tiba-tiba enggan melangkah maju. Setiap kali diarahkan ke arah Mekkah, gajah itu menolak dengan keras dan enggan bergerak. Namun, jika diarahkan ke arah Syam, Mahmud dengan cepat bangkit dan melangkah maju. Ini semua karena ulah Nufail, yang selama perjalanan telah menguasai cara mengarahkan Mahmud. Ketika pawangnya memerintahkan Mahmud untuk menuju Mekkah, Nufail menggoda Mahmud agar kembali ke Yaman. Suara Nufail begitu kuat pengaruhnya sehingga Mahmud enggan menuruti pawangnya dan malah mengikuti arahan Nufail. Pasukan menjadi panik, tetapi Abraha tetap bertekad untuk menyerang Ka'bah tanpa menunda lagi. Seandainya dia mau belajar dan kembali ke Yaman, mungkin dia bisa menghindari bencana besar itu. Saat dia terus maju, tiba-tiba langit menjadi gelap karena sekawanan burung ababil menguasai langit Mekkah untuk menjaga Ka'bah atas perintah Allah. Setiap burung membawa 3 batu. 2 dipegangnya dengan kuat dan 1 lagi di paruhnya. Saat mereka berada di atas tentara Abraha, burung-burung itu menurunkan tajam dan melemparkan batu-batu kecil. Tentara Abraha berusaha lari. Mereka tidak tahu serangan ini akan begitu mengerikan. Mereka semakin panik saat melihat teman-teman mereka terkena batu dan langsung meninggal. Batu-batu itu jatuh tepat di atas kepala dan menusuk tubuh mereka. Beberapa orang berhasil menyelamatkan diri dari serangan burung misterius itu. Abraha berhasil kembali ke Yaman, tapi dia tidak bisa bertahan lama. San'a menjadi saksi bisu kematian tragis Abraha. Tubuhnya diserang penyakit aneh, jari-jarinya terputus satu persatu dan terus-terusan berdarah. Panglima perang dari Habasyah ini meninggal dengan dadanya terbelah. Abu Yaksum yang bekerja untuk Menteri Abraha memiliki nasib lebih baik daripada atasannya. Dia berhasil melarikan diri ke negeri Najasyi. Di sana, dia berencana untuk melaporkan rencana jahat Abraha dan pasukannya. Hampir saja dia berhasil, tapi ketika sedang menceritakan pengalamannya, seekor burung menjatuhkan batu yang mengakibatkan kematiannya. Semua yang terjadi di dunia ini bisa diibaratkan seperti sekeping uang perak. Setiap sisi memiliki cerita yang berbeda. Kedatangan burung ababil membawa petaka bagi Abraha dan pasukannya. Burung-burung itu membuat segalanya berantakan.
Burung-burung ababil adalah berkah bagi penduduk Mekah karena Ka'bah kebanggaan mereka selamat dari kehancuran. Mulai saat itu, Abdul Muthalib terkenal sebagai tokoh yang doanya sangat mustajab. Sementara Mekah kian naik pamornya karena terbukti Tuhan telah menjaga kota tersebut. Dan tahun itu dikenal sebagai tahun gajah. Wallahu a'lam.